Nah, kemarin kan kalau nggak salah itu kita habis bahas dari nomor 1 sampai 34. Jadi kita lanjutin nomor 35 ya. Nah, saya kecilin lagi deh. Nah, sip. Oke, kita mulai. Nomor 35. Bentar, aku tak wait, wait. Reply dulu di grup. Barangkali soalnya tenggelam. Dia 10 tahun mengeluh sulit bernapas. Hidungnya tersumbat akibat pilek sejak 3 hari yang lalu. Lantas dilakukan pemeriksaan. Dokter mengatakan mukosa hidungnya bengkak sehingga menghalangi udara pernafasannya. Jaringan apakah yang mengalami pembengkakan tersebut? Nah, di sini kalau misalnya ada yang membengkak jaringannya, berarti otomatis yang bengkak itu pasti epitel. Nah, epitel yang mukosa hidung itu, dia epitelnya apa? Kita cek di sini. Nah, ini mukosa hidung itu dia kebagi jadi dua. Ada yang mukosa yang respiratoria, sama ada yang mukosa olfaktoria. Kalau respiratoria itu yang bagian apa namanya bernapas ya. Kemudian yang mukosa olfaktoria itu yang kebagian untuk menghidu atau mencium, membau gitu-gitu. Nah, kedua mukosa ini, mukosa hidung ini semuanya epitelnya jenisnya berderet silindris. Bedanya kalau misalnya respiratoria dia ada tambahan kinosilianya. Sedangkan kalau yang olfaktoria dia nggak ada kinosilia. Tapi tetap apa namanya sama epitelnya berderet silindris. Itu jadi jawabannya dia ya, epitel berderet silindris. Lanjut 36, seorang anak berusia 10 tahun mengalami sulit bernapas. Bernapas karena hidungnya tersumbat akibat pilek 3 hari yang lalu. Kan pemeriksaan, dokter mengatakan penghasil lendir untuk membasahi mukosa rongga hidung mengalami peradangan. Sel apakah yang menghasilkan tersebut? Nah, berarti tadi kan apa namanya jaringan yang radang itu kan si sel epitelnya. Nah, di sel ya di epitelnya itu ada sel yang menghasilkan lendir. Sel apakah itu? Jawabannya adalah si sel goblet. Kenapa bukan yang lain? Karena apa namanya kalau sel penyangga, terus sel pembau, terus sel basal itu tiga-tiganya mereka ini adanya di mukosa olfaktoria dan mereka kerjanya itu khusus untuk membau gitu. Tugasnya untuk membau. Sedangkan kalau misalnya kinosilia hidung itu dia dia kan apa namanya ada di sel epitel. Nah, dia itu apa namanya fungsinya buat membersihkan membersihkan mukosa hidung, membersihkan hidung kita dari apa namanya benda-benda asing kayak debu, kotoran, lendir dan lain-lain gitu. Sama ini ya, pembersih. Lanjut, 37 seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke puskesmas dan keluar tidak dapat mencium bau. Riwayat pekerjaan menjadi buruh bahan kimia selama 10 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya kerusakan os etmoidal pada dasar otak sehingga dapat merobek berkas-berkas sabut saraf yang merupakan gabungan akson-akson sel pembau sehingga menyebabkan lebih banyak kehilangan fungsi penghidup permanen. Untuk apakah yang dimaksud? Nah, jadi karena ini tentang membau-membau ya, jadi pasti dia adalah anggota dari mukosa olfaktoria ini. Nah, di mukosa ini ada 3 macam sel kan tadi ada sel penyangga, sel pembau, sama sel basal. Nah, terus
ini macam-macam selnya, sedangkan bentukannya itu di sini ada vesicula olfaktoria. Nah, vesicula olfaktoria ini adalah dendrit yang menuju ke permukaan, terus ujungnya membulat. Kalau misalnya di gambar ini, dendritnya adalah, vesicula olfaktorianya itu yang ini, yang bulat ini ya. Karena kan kalau misalnya satu sel saraf itu, apa namanya, kepalanya itu kan dendrit, terus ke badannya itu akson. Nah, jadi vesicula itu adalah dendritnya dan ujungnya membulat. Dendrit berujung bulat. Oh, gini deh. Ujungnya membulat. Terus yang kedua yaitu fila olfaktoria. Kalau fila olfaktoria itu adalah akson yang menembus lamina propria, kemudian akan bergabung jadi berkasi olfaktoria. Nah, tadi yang aku bilang kalau akson itu kan dia, apa namanya, cabang akhirnya ya, kayak ekornya gitu kan. Nah, kalau bisa di gambar ini, aksonnya itu yang ini. Nah, fila olfaktoria itu adalah gabungan dari, akson-akson yang menembus lamina propria. Nah, terus lanjut ke bulbus olfaktorius. Kalau bulbus olfaktorius itu dia letaknya bukan di, mukosa hidung, dia ada di otak yang nanti akan, apa namanya, mentranslate apa menangkap sinyal, kemudian ngasih tahu otak kita, nah ini baunya apa gitu. Dia yang ngasih informasi itu. Nah, terus kalau olfactoria hairs itu, namanya juga hair ya, rambut. Jadi dia adalah rambut halus. Nah, rambut halus tadi letaknya ada di mana? Jadi yang tadi vesicula olfactoria itu pas keluar dia akan menjadi rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menerima rangsangan bau. Nah, di sini contoh gambarnya yang olfactoria ini. Terus yang terakhir nervus olfactorius itu juga nggak ada di, mukosa hidung. Dia itu adalah kumpulan dari villi olfactorius yang menyampaikan sinyal ke bulbus olfactorius. Nah, jadi tadi yang, gabungan dari beberapa akson itu villi olfactoria, terus nanti, kumpulan villi olfactoria itu dia akan menjadi si nervus olfactorius. Nah, terus, disambungin sampai ke bulbus olfactorius. Nah, jadi di sini, kata kuncinya yaitu si gabungan akson dari sel pembau. Gabungan akson tadi disebut dengan vila olfactoria. Lanjut, nomor 38. Betul ya, kalau ada yang mau nanya boleh on mic atau lewat chat ya. Nomor 38, seorang anak berusia 8 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan memar di hidung karena habis jatuh dari sepeda. Pada pemeriksaan rongga hidung ditemukan memar terdapat bentukan berupa 3 penonjolan tulang yang melengkung pada dinding lateral kahung nasi dan dilapisi oleh mukosa. Apakah bentukan yang dimaksud? Nah, ini, sebenarnya kan bisa aja ya kalau misalnya, apa namanya, memar itu dia dari tadi kan, apa yang, epitelnya entah itu meradang atau membengkak apa gimana. Nah, cuman di sini dikasih kata kunci, ada 3 penonjolan tulang. Nah, 3 penonjolan tulang di sini disebut dengan si concha nasalis. Nih, 3 penonjolan tulang yang melengkung. Nah, tiganya itu ada superior atau atas, terus medius atau tengah, sama inferior atau bawah. Yang dilapisi mukosa antara respiratoria atau olfaktoria tergantung dari lokasinya. Jadi di sini jawabannya adalah si concha nasalis. Nah, kalau vakuola olfaktoria ini nggak ada ya, tadi adanya vesicula olfaktoria. Terus kalau septum nasi itu yang di tengah-tengah hidung kita, nih yang ini di tengah ini. Jadi dia sebagai pembatas atau sekat antara lubang hidung kanan sama nih sekat yang terletak di pertengahan belakang nasi, membagi lubang hidung kanan dan kiri. Terus kalau vestibul nasi itu rongga hidungnya, terus kalau fila olfaktoria tadi adalah, gabungan akson ya. Lanjut. Seorang anak berusia 8 tahun diantar ibunya, iya, ini masih yang tadi. Pas pemeriksa, Pak, lah,
Pada pemeriksaan rongga hidung ditemukan bengkak pada bentuk kerangka konka nasalis yang terdiri atas jaringan tulang. Apakah bentukan yang dimaksud? Nah, ini masih membahas tentang konka nasalis. Cuman konka nasalis ini jaringan tulang apa gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah si turbinate bone. Nah, jadi di mana di konka nasalis itu selain ada tulang itu juga ada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya disebut dengan plexus venosus. Keren sekali. Nah, jadi ketika apa namanya hidungnya bengkak itu bisa antara si bukan antara, udah pasti bukan apa sih? Bisa aja konka nasalisnya yang membengkak atau ada pelebaran pembuluh darah atau si plexus venosusnya ini vasodilatasi. Nah, ini satu kalau sakunasi tadi sekat berarti bukan ya. Plexus venosus ini adalah pembuluh darah tadi. Nah, dia yang berperan dalam pengaturan suhu di hidung. Terus ini jawabannya turbinate bone. Terus sinus venosus itu adalah plexus venosus yang lebar. Terus yang terakhir jaring erektil ini adalah tempat si plexus venosus. 40. Seorang anak berusia 8 tahun tersedak saat sedang makan nasi disebabkan pada waktu menelan terdapat bentukan tidak menempel pada dinding posterior faring sehingga mengakibatkan makanan salah jalan masuk ke nasofaring. Apakah bentukan yang dimaksud? Nah, ini berarti udah masuk ke daerah faring. Hmm. Nah, di sini kata kuncinya adalah bentukan tidak menempel pada dinding posterior. Dinding posterior berarti sekitar sini ya. Nah, ini kan dinding, gimana ya bilangnya? Posterior kan belakang. Nah, dinding posterior nasofaring berarti yang ini. Nggak kelihatan cuy. Ini kan nasofaring ya, berarti dinding posterior itu yang ini kan maksudnya. Nah, terus di sini bentukannya tidak menempel. Berarti ada di depan. Nah, dan di bagian depannya ini ada dua dua bentukan. Ada palatum durum sama palatum mole. Kalau palatum durum itu yang keras atau hard palate di sini. Nah, yang ini. Ini yang palatum durum. Nah, terus kalau yang palatum mole itu adalah palatum yang soft. Itu. Nah, terus kalau misalnya tonsil faringika sama tonsil palatina ini namanya juga tonsil, berarti dia otomatis ada di belakangnya nasofaring. Jadi tonsilnya itu di sekitar sini. Nah, kelihatan lagi. Ganti warna. Nah, kalau tonsilnya itu jelas ada di belakangnya si nasofaring. Dan apa namanya kelihatannya dari mulut ya, di sini kan. Nah, terus udah semua 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 tonsil tonsil itu dia ada di sini. Itu. Nah, ini intinya kata kuncinya ada di bentukan yang tidak menempel pada dinding posterior faring. Lanjut, 41. Seorang anak berusia 9 tahun dan dari ibunya habis kebentur tembok. Kemudian seluruh bentukan sekat di tengah akumulasi dindingnya kaku terdiri dari kerangka jaringan tulang rawan hialin dan jaringan tulang bermasalah. Apakah bentuk yang dimaksud? Nah, kata kuncinya di sini adalah sekat di tengah akumulasi. Akumulasi tadi adalah rongga hidung atau lubang hidung kita. Nah, sekat ini berarti yang memisahkan antara rongga hidung yang kanan sama yang kiri. Di sini jawabannya hanya satu sisa tunasi. Karena ini vestibulum tadi rongga hidung. Kalau konka nasalis tadi itu adalah tonjolan. Tonjolan melengkung. Bila olfaktoria ini berarti di mukosa hidung ya tempatnya. Vakuola tadi nggak ada adanya fiskula. Lanjut. Kedua, seorang bayi perempuan prematur dilahirkan dalam keadaan tidak bernafas. Baru menemukan sel yang berisi surfaktan dihasilkan sangat sedikit.
sehingga terjadi kegagalan pengembangan alveoli pada inspirasi dan paru akan kolaps. Kalau apakah yang dimaksud? Nah, ini berarti udah masuk ke paru-paru. Jauh ya, tiba-tiba paru-paru. Alveoli. Pleura bukan. Bentar. Ah, ini dia. Nah, di sini kata kuncinya adalah sel yang berisi surfaktan. Jadi, di alveolus itu dia punya dindingnya alveolus, dia ada dua di apa ya? Dilapisi sama dua tipe sel. Ada sel tipe satu, sel pneumosit ya. Sel pneumosit tipe satu sama yang tipe 2. Kalau yang tipe satu dia berbentuk pipih. Nah, karena bentuknya pipih, jadi intinya juga ikutan pipih. Nah, terus karena pipih, jadi sitoplasmanya sedikit. Nah, gampangannya kayak satu. Satu ini kan dia cuma satu gitu kan. Jadi kelihatan kayak pipih, kurus, gepeng gitu. Nah, terus kalau misalnya sel yang tipe 2, karena dia lebih lebar ya, jadi dia bentuknya itu kuboid. Terus biasanya letaknya ada di pojok dinding alveoli. Terus intinya bentuknya vesikuler dan sitoplasmanya banyak dan bervakuola. Nah, untuk yang sel tipe 2 ini, dia berfungsi untuk menghasilkan surfaktan. Apa itu surfaktan? Surfaktan ini adalah zat yang bisa menurunkan tegangan permukaan dan anti kolaps. Nah, karena tadi pertanyaannya sel yang berisi surfaktan, berarti jawabannya adalah sel pneumosit tipe 2. Terus kalau yang dasel ini atau sel debu ya bahasa Indonesianya, apa namanya, dia ini sebagai makrofag yang ada di alveolar. Letaknya ada di septum intradigma intra interalveolaris. Nah, nih. Ya, seperti makrofag pada umumnya, berarti dia bagian untuk memakan sel asing, benda asing gitu-gitu. Nah, ketika dia memfagosit debu atau makan debu yang masuk ke dalam apa namanya paru-paru kita, yang makan yaitu si dasel alveolar makrofag juga. Cuman ketika dia makan fagosit, makan memfagosit debu, berarti dia dinamain dengan dasel. Gitu. Lanjut, ketiga seorang anak berusia 8 tahun tersedak saat sedang makan berbicara. Hal ini karena organ yang seharusnya menutup ke arah atas faring pada saat makan, tapi dia malah buka saat bicara. Sehingga anak tersebut tersedak. Apa organ dimaksud? Ini gampang lah ya. Kan di apa namanya? Kalau orang bilang tenggorokan, tapi mah sebenarnya yang bener kerongkongan. Tergantung nih. Nah nih, jadi epiglotis itu dia kayak katup yang membuka tutup antara jalur ke pernapasan atau jalur ke pencernaan. Oh, yang ini aja deh, mana ya? Nah ini. Nah ini epiglotisnya. Ya, epiglotis ya. Nah ini, hmm, kalau pas ini berarti apa namanya lagi buka. Jadi si apa namanya? Nah, yang masuk dari hidung bisa masuk ke trakea, terus masuk lanjut lagi ke paru-paru. Nah, sedangkan kalau misalnya pas lagi makan atau lagi ngomong, nah pas lagi ngomong itu si epiglottisnya ini bakal ketutup. Jadi kayak gini, bakal tutup ke bawah gini.
Nah, jadi makanan ini nggak akan masuk ke paru-paru, jadi dia masuknya ke esofagus. Nah, nanti lanjut ke sistem pencernaan, yaitu lambung, terus dan lain-lain gitu. Lanjut, seorang anak 8 tahun keluar sesak bunyi ngik-ngik 3 jam yang lalu setelah makan coklat. Dalam pemeriksaan fisik ditemukan wheezing, kedua lapang paru yang menandakan adanya bronkokonstriksi. Apakah inervasi otot yang mengalami kondisi tersebut? Nah, ini kalau ada ciri khas apa suara napas wheezing itu berarti asma ya. Nah, dan itu disebabkan karena adanya bronkokonstriksi atau dia menyempit, saluran napasnya menyempit. Nah, di sini, jadi, hmm, dia diinervasi sama nervus vagus karena, bentar, kalau nggak salah di sini nggak ada deh penjelasan inervasi ya. Hmm, nggak ada dah. Coba ini ya. Oh, anatomi. Pharynx, paring, hidung, orbita, telinga, otak. Satu sembilan, satu sembilan. Inovasi, inovasi.
Ini pembuluh. Nah, yang mempersarafi si bronkus itu adalah si nervus vagus. Nih. Nah, jadi dia asal dari sini. Nah, terus dia yang menginervasi atau mempersarafi si bronkus ini. Nah, kalau yang nervus phrenikus itu dia ke bagian ke jantung, ke diafragma bawahnya jantung, apa? Perikardium. Ini lebih ke diafragma. Terus kalau nervus trigeminus itu dia ada di wajah atau saraf kranial 5 ya, kalau vagus kan 10. Terus kalau intercostalis berarti ya udah di antara tulang rusuk kan, costae. Terus kalau nervus antara costae. Terus kalau yang nervus sphancnicus thoracalis itu harusnya ini ada L-nya deh. Kalau nggak salah sphancnicus deh. Ini nih, sphancnicus ya. Kalau yang sphancnicus thoracalis itu dia di rongga perut. Nih, Splanchnicus thoracicus. Ya, ini udah nyampe ke apa namanya? Ke bawah, hampir ke bawah. Hmm. Tergantung sih dia apa Splanchnicus thoracicus yang mana, tapi dia nanti ujung-ujungnya ke bawah itu dia mempersarafi bagian dari rongga perut. Pokoknya nggak ngurusin ke paru-paru lah itu. Lanjut. 45 seorang anak berusia 10 tahun di bawah ibunya dan kemudian batuk terus-menerus ditemukan segera dihasilkan oleh kelenjar kalau kental sehingga menyumbat keluar masuknya udara pada lumen berjalan intralobular. Lumen apakah yang dimaksud? Nah, di sini depannya adalah si bronchiolus. Kenapa bukan apa namanya? Bukan bronkus. Jadi kan bronkus itu kan ada yang di luar panah, ini kan ada yang di luar paru, ada yang di dalam paru sedikit. Nah, kalau yang bronkus ekstrapulmonalis itu dia kurang lebih sama kayak trachea. Terus kalau yang intrapulmonalis dia mulai berjalan interlobular. Bedain antara inter sama intra. Terus kalau yang ductus alveolaris berarti udah masuk ke dalam lagi. Itu adalah saluran kerucut berdinding tipis. Tadi di atas nih. Para mana ya? Nah, nah ini sih duktusnya atau salurannya. Nggak kelihatan ya di antara-antara ini. Nah, terus kalau yang sakusnya, sakus alveolaris itu baru sih kantong besar ini. Bentuknya kayak bunga, satu kantong yang besar. Nah, yang satu-satunya itu sebutan alveoli pulmonis. Jadi satu bulatan. Nah, jadi lumen yang berjalan intralobular cuman si bronchiolus. Bronchiolus ini adalah percabangan dari si bronchus. Kan ini bronchus ya. Nah, ini bronkus yang superior, ini yang inferior. Terus habis itu bercabang lagi jadi bronchiolus. Kalau yang kanan dia ada 3 ya, ada superior. Terus habis itu ada yang media sama ada yang inferior. Medius atau media sama aja ya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kiri itu cuma 2. Dia cuma superior sama inferior. Nah, tapi superiornya itu dia kebagi lagi. Ada yang segmentalis, yang atas, nanti ada lagi yang media sama yang ini, yang lingualis superior.
banyak. Itu. Lanjut, seorang laki-laki 55 tahun dengan keluhan sesak nafas, riwayat perokok 10 tahun. Bersangkutan mengalami kerusakan pada alveoli paru sehingga sekret bersifat makrofag tidak dapat memfagosit asap rokok. Sel apakah yang dimaksud? Nah, ini tadi ya. Apa namanya? Kalau ada jawaban yang dasar itu boleh dijawab. Sini nggak ada kan? Jadi jawabnya alveolar makrofag karena alveolar makrofag ini nama lain dari dasar. Ini aku kasih warna apa ya? Merah aja deh. Maksudnya bukan jawaban dari ini. Lanjut. Eh, hitam tapi kuning. Terus seorang laki-laki 45 tahun datang dengan keluhan demam sakit tenggorokan selama 5 hari. Suhunya sekian, ini demam. Ditemukan organ pembentuk suara mengalami peradangan sehingga menyebabkan demam. Apakah organ yang dimaksud? Nah, penghasil suara ini kan plika ya, plika vokalis. Nah, plika vokalis itu dia letaknya ada di laring. Naik, 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 naik. Laring, 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 laring. Nah, nih. Jadi di laring itu ada dua lipatan atau plika nama lainnya. Nah, plika ini ada yang plika ventricularis itu yang di atas sama ada yang plika vokalis itu yang di bawah. Nah, untuk yang berperan dalam membentuk suara itu adalah si plika vokalis. Nah, jadi di sini karena nggak ada si plika-plika ya, jadi organ yang dimaksud yaitu si laring. Di dalam kurung. Plika vokalis. Lanjut. 8. Yang laki-laki 50 tahun, keluhan batuk dan sesak napas. Ditemukan wheezing, riwayat merokok 10 tahun. Tulisan lebih lanjut, pembuluh darah ada di dekat bronkus intrapulmonalis mengalami penyumbatan. Sehingga terjadi emboli paru. Pembuluh apakah yang dimaksud? Oh, ini antara arteri bronkialis sama arteri pulmonalis ya. Ini berarti balik lagi ke anpem. Pembuluh darah di dekat bronkus intrapulmonalis. Ada nggak sih pembuluh darah di sini? Ini kan terlalu jauh dah. Bronkus apa tadi yang ditanya? Oh, di dekat bronkus intrapulmonalis. Intrapulmonalis. Jadi perbedaan antara si arteri pulmonalis dan arteri bronkialis. Nah, ini ya. Arteri bronkialis ini yang merah. Terus arteri pulmonalis yang ini, yang biru ini. Nah, jadi bronkus intrapulmonalis tadi kan yang udah masuk ke paru-paru kan. Sedangkan kalau bronkus yang masih di luar itu namanya tadi sedangkan kalau bronkus yang ada di luar itu yang ekstrapulmonalis. Nah, terus yang ditanya adalah pembuluh darah yang berada di dekat bronkus intrapulmonalis. Sebenarnya dua-duanya ini kan ada dua jawaban kan. Si arteri bronkialis sama arteri pulmonalis. Nah, jawabannya adalah si arteri bronkialis karena dia menempel di bronkus ini. Nah, bronkus terminalis ini kan termasuk ke dalam intrapulmonalis kan karena udah masuk ke paru-paru. Nah, tadi itu
Nah, foto dari sini, ini kan si bronkus yang masih ekstra, nih yang ekstra. Nah, terus bronkus yang ini baru yang intrapulmonalis. Jadi pas udah masuk ke situ, dia di persaraf nih. Dia dialirin darah sama si arteri bronkialis. Au. Karena yang vena pulmonalis ini arteri pulmonalis ini dia yang apa namanya lebih ke paru-parunya, sedangkan kalau yang bronkialis ini dia emang nantinya itu akan mempersarafi si bronkiolus gitu. Jadi jawabannya yang merah ya. Mana? Kuning ini ya. Hmm. Lanjut, bayi 5 bulan di bawah ibunya karena sesak nafas ketika menyusui. Para pasien paru bukan saluran berbentuk kerucut tidak berkembang sehingga aliran udara terhambat. Saluran apakah yang dimaksud? Nah, tadi karena pertanyaannya adalah saluran, jadi udah jelas jawabannya adalah si ductus alveolaris. Kenapa? Karena ductus artinya saluran, sedangkan kalau sakus itu artinya kantong. Kantong berbentuk bunga. Kalau septum interalveolar itu tadi kan septum itu sekat atau dinding. Nah, terus kalau yang blood air barrier itu dia membran ini di belakang tali di bawah. Di Nah, ini adalah sel-sel yang ada pada alveoli. Jadi bukan saluran. Lanjut. Eh, Laki-laki 50 tahun nyeri kepala. Ini tensinya naik sehingga misalkan lumen yang memiliki lapisan tonika media 2-5 polos menjadi sempit sehingga meningkatkan resistensi vaskuler. Lumen apakah yang dimaksud? Nah, ini udah masuk ke ini ya, pembuluh darah. Mana kemarin filenya? Bukan. Kok darah sih? Salah. Harusnya ke ini, kardio. Nah, ini. Tadi dibilang lapisan tunika medianya 2-5 lapis otot polos. Nah, berarti dia arteriol yang besar. Nah, kalau kapiler dia lebih kecil lagi dan dia udah nggak ada si sel otot polos, cuma ada sel entel sama sel perisit. Nah, terus kalau arteriol prekapiler berarti peralihan antara si arteriol ke kapiler. Terus kalau yang arteri kecil berarti ini ya, otot polosnya lebih dari 5 layer, yaitu 6-40. Karena yang arteri sedang, otot polosnya 40 layer. Oke. 10 tebal, 40 lapis. Ini jangan sampai 39, karena kalau 40 udah punyanya si arteri sedang. Oke? Oke, arteriol besar. Ini aku tambahin di bawahnya ya. Kalau arteriol kecil itu dia satu lapis otot polos. Oke, lanjut.
Seorang laki-laki mulai nyeri dada dengan kerusakan terutama di lapisan pembuluh darah yang memiliki lapisan otot polos. Berarti semuanya. Lapisan apakah yang dimaksud? Oh, maksudnya si otot polos ini dia letaknya di mana? Yaitu di tunika media. Kenapa? Karena di apa tunika intima itu dia isinya sel-sel epitel kan? Nih, ada sel epitel selapis pipi sama subendotelial atau jaringan ikat. Selapis endotel ini mah tunika intima. Ini isinya endotel dan jaringan ikat atau subendotel. Nah, kalau tunika adventisia isinya adalah jaringan fibroelastik ikat atau fibroelastik. Nah, kalau sinusoid ini terlalu jauh, dia letaknya ada di hepar. Oke, lanjut. 52. Perempuan 35 tahun sakit perut. Ada gangguan di organ usus yaitu pembuluh darah dengan endotel berlubang dan memiliki hubungan antar sel gap junction. Jenis kapiler apa yang dimaksud? Ini kemarin nggak ada ya kalau nggak salah. Kemarin kita nggak ada pembahasan fenestra. Aku lupa lagi ya fenestra. Nggak ada kan di sini. Fenestra tadi. Jadi si kapiler apa namanya ada berdasarkan lokasi dan bentuknya dibagi jadi ada kontinu, fenestrated yang lubang-lubang sama sinusoidal. Nah, yang kontinu itu intercellular junction antar sel endotel biasanya ada di jaringan otak. Endotel tidak berlubang, terus ada tight junction. Nah, ini biasanya di jaringan otak. Terus kalau yang fenestra itu adalah pori-pori di dindingnya, contohnya di pankreas, usus, sama kelenjar endokrin. Pankreas, usus, endokrin. Endokrin. Terus kalau yang sinusoid itu dia kapilernya lebar, bolong-bolong, tidak beraturan, tapi letaknya biasanya di hepar. Kalau arteriol ini endotel selapis pipi dan tidak berlubang ya kalau arteriol. Itu. Karena ini tadi kan ada nih, kata kuncinya di organ usus. Nah, ini salah satu kata kunci kalau dia fenestra. Jadi lubang-lubang ini bisa mengecoh antara si fenestra atau sinusoid. Karena sinusoid kan juga lubang-lubang. Cuman kalau fenestra itu dia lebih pori-pori gitu, lubangnya kecil-kecil. Lanjut, 53, laki-laki 50 tahun, kalau nyeri dada, ditemukan ada kelainan pada aorta, termasuk pembuluh apakah daerah tersebut? Aorta berarti besar. Nggak ada. Aorta berarti ini besar, arteri besar. Jawabannya arteri besar, guys. Tambahin sendiri aja. Jawabannya arteri besar. Oh, ini ada F. Ah, maaf, maaf, maaf. Ternyata udah ada. Cuman kayak enter. Nah, ya, jawabannya arteri besar ya. Lanjut, 54. Laki-laki 15 tahun, cedera pada kaki, pembuluh darah lipatan atau di keintima, mencegah aliran darah mengalir ke arah yang berlawanan mengalami gangguan bentukan apa yang dimaksud? Oh, karena ini kan eh gimana ya bilangnya?
Karena tadi kan dia fungsi aslinya, fungsi normalnya itu untuk mencegah aliran darah supaya mengalir ke arah yang berlawanan. Ya, mencegah supaya, maksudnya aliran darahnya itu sesuai gitu loh, nggak berlawanan. Nah, ternyata dia mengalami gangguan. Nah, kalau di sini pilihannya ada venule. Venule berarti lebih kecil dari vena kecil ya, kayak arteriol gitu kan. Terus ada vena kecil, vena sedang, vena besar. Nah, yang sangat amat bukan itu adalah si vena kecil, sedang, sama besar. Karena kan urutannya untuk apa ya, mencegah aliran darahnya dia ini berlawanan itu berarti ke arah kapiler. Karena kapiler itu tempat si pertukaran darahnya kan dari arteri ke vena. Kayak mana ya tadi? Nah, ini kan, ini sih kapilernya kan. Dia pertukaran antara ini arteri, terus ini venanya. Nah, bentukannya yang ada di apa namanya, venuli sebenarnya ya, itu ada si katuvena. Mana nggak ada ya? Vena, vena, vena. Venols ini kan temannya arteriol ya, gitu. Karena yang ditanya itu bentukannya, bukan apa namanya, pembuluh darah apa. Lanjut, laki-laki 65 tahun, bengkak di kaki, ada gangguan pada vena cava inferior sehingga aliran darah ke seluruh tubuh berkurang. Pembuluh darah apa yang dimaksud? Vena cava inferior berarti vena besar. Karena ditanya pembuluh darah ya, katup ini tadi kan apa, bentukan gitu. Lanjut, seorang perempuan, bentar aja. 60 tahun, nyeri perut kanan atas. Para pemeriksaan abdomen teraba keras pada perut kanan atas. Ditemukan ada kerusakan kapiler pada hati sehingga menyebabkan karsinoma. Jenis kapiler apa yang dimaksud? Sinusoid. Karena tadi, eh nah ini nggak ada di sini ya. Tadi yang kalau di hati itu jenis kapilernya dia sinusoid. Kalau fenestra tadi bahas lagi ya. Itu di pankreas, usus, sama kelenjar endokrin. Itu satu. Kalau continue, ya adalah di jaringan otak. Lanjut. Perempuan 55 tahun nyeri pada paha. Temukan ada gangguan fungsi pada arteri brachialis sehingga pekan aliran darah berkurang. Pembuluh darah apakah yang dimaksud? Nah, tadi arteri brachialis. Brachialis. Oh, brachialis, brachialis. Brachii berarti di tangan. Nah, kalau di tangan, jauh sih ini mah. Hmm. Hmm. Kembali ke aslinya. Nah, nah, jadi arteri brachialis ini jelas bukan arteri besar karena arteri besar itu dia letaknya ada di dekatnya jantung. Contohnya aorta sama arteri pulmonalis. Terus habis arteri besar kan mengerucut jadi arteri kecil. Nah, arteri sedang, maaf. Ah, coba ya di sini. Sini. Ada i, atau enggak gini. Nah,
Apa nih? Nah, ini kan ini di sini ada eh, aorta. Habis itu di sini ya Allah udah keganti. Oke, tidak apa-apa. Ya tadi kan yang di tengah itu kan ada si aorta kan sama arteri pulmonalis. Nah, itu dia ukurannya masih besar, terus bercabang. Ini adalah bercabang ke atas, ada yang ke bawah. Kan ada yang aorta descendant, ada yang ascendant. Descendant berarti yang ke bawah, kalau ascendant berarti yang ke atas. Nah, nanti setelah itu eh, si arteria itu naik ke daerah apa nih klavikula. Nah, kalau di klavikula itu namanya arteri subclavia nih. Nah, mulai dari arteri subclavia ini dia sudah masuk ke arteri sedang. Nah, terus si arteri subclavia ini nanti dia akan lanjut ke arah tangan untuk mempersarafi tangan ya. Nah, sebenarnya itu kan masih satu satu ini ya, satu saluran, satu arteri. Cuman karena dia letaknya udah di tangan, nah dia ganti nama jadi arteri brachialis. Jadi arteri brachialis ini adalah lanjutan dari si arteri subclavia. Nah, ini masih masuk ke arteri sedang. Nah, kapan dibilang dia arteri kecil? Nah, arteri kecil itu adalah cabang dari si arteri sedang. Jadi yang ini contohnya, nih ya, torakika superior. Nah, ini arteri kecil. Terus yang kayak ini thoracoacromialis. Nah, itu arteri kecil. Termasuk si ramus-ramus itu juga percabangan si arteri kecil. Gitu. Lanjut ya. Serabut berkinja merupakan bagian distal dari serabut otot pengantar impuls yang punya karakteristik yang berbeda dibandingkan otot jantung. Mana yang bukan ciri serabut Purkinje? Nah, ini mah lanjut ke yang review yang kemarin jadinya. Nah, serabut Purkinje. Bukan ciri sini. Oh, oke. Yang A ini kan diskus interkalaris, jelas bukan ya, karena diskus interkalaris kan dia yang bagian dari ujung-ujung sel jantung. Nah, terus dipisahin sama si diskus ini. Nah, terus bukan memiliki satu atau dua inti di pusat, dia adanya satu. Terus miofibril jarang dijumpai dan terbatas di bagian tepi sitoplasma. Nah, ini jawabannya bukan di tepi sitoplasma, tapi di tepi serat. Terus bentuk sel lebih besar dan pendek dibandingkan sel otot jantung. Enggak ya, kalau lebih pendek mah enggak. Kalau lebih lebar masih mungkin karena yang jelas dia ukurannya lebih gede daripada otot jantung, sel otot jantung. Nah, terus yang terakhir yaitu menginisiasi impuls jantung. Nah, ini yang paling benar karena kan dari awal tuh udah dijelasin kan serabut Purkinje merupakan bagian distal dari serabut otot penghantar impuls. Jadi, sudah jelas dia yang menginisiasi impuls jantung. Lanjut. Bikin. Tubuh ini merupakan massa sel otot jantung yang termodifikasi berbentuk fusiform dengan miofibril lebih kecil dan sel berdekatan. Terletak pada lapisan epikardium di posterior atrium kanan dan dikenal sebagai anatomical pacemaker atau pacu jantung. Struktur apakah yang dimaksud? Nah, ini nodus sinoatrium karena aku bukain ini kali ya PPT ku PPT ku anak ya.
Nah, nih. Nah, tadi kan soalnya terletak pada lapisan epikardium di posterior atrium kanan. Nah, atrium kanan kan berarti kan di sini. Ini atrium kiri, ini ventrikel kanan, ini ventrikel kiri. Nah, terus di atrium kanan ini ada dua struktur, ada S anode atau sinoatrium, terus ada AV node atau atrioventricular node. Terus karena dia posisinya di posterior dari atrium kanan dan sebagai pacu jantung, jadi jawabannya adalah si sinoatrium S anode ini. Karena siapa namanya si AV node ini dia nggak akan bisa bekerja tanpa bantuan dari S anode yang memacu. Makanya dia dibilang sebagai anatomical pacemaker, pacu jantung alami si S anode ini. Nah, terus lanjutannya dari S anode nanti dia akan mengirimkan sinyal atau apa namanya? Ya, sinyal lah. Listrik listrik ke bagian AV node. AV node ini dia masih di atrium kanan. Nah, habis itu baru ke berkasis. Nah, berkasis itu dia letaknya ada di antara ventrikel kanan dan kiri. Nah, berkasisnya dia kebagi jadi dua, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, karena nanti em, mensinyali melistriki ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, pas di apa namanya bagian ini si bundle branch ini dia banyak serat Purkinjenya yang tadi bagian untuk menghantarkan atau menginisiasi impuls ini tadi. Nah, bedanya sama serabut Purkinje, dia letaknya di endokardium atau ada di dalamnya dalamnya si jantung. Sedangkan kalau epi itu kan masih ini ya kayak perikardium yang bagian dalam yang nempel ke jantung. Hmm, lanjut. Perempuan 60 tahun, nyari dada, memegang dadanya karena sakit yang dirasakan. Dengan katup jantung, pada pemeriksaan di lingkungan katup jantung merupakan lipatan endokardium yang di tengahnya terdapat jaringan ikat yang berhubungan dengan anuli fibrosis. Disangga oleh korda tendine dan terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Mengalami gangguan sehingga aliran darah ke jantung berkurang. Katup apakah yang dimaksud? Enggak, lain lagi deh yang kok blur sih? Gimana sih dosen? Enggak. Jadi kan katupnya ada kanan dan kiri, atas dan bawah, sistem konduksi. Ada gambar yang lebih bagus. Hmm, sinus, perdarahan. Ini harusnya ya. Enggak, bukan juga. Enggak, balik lagi ke sini dah. Mas. Hmm, coba ke WPT yang lain. Duh, duh. Nggak mau. Itu.
Sisi luarnya jantung. Dah, kenapa close? Gak jelas. Nah, ini nih. Gak usah. Sedikit lagi. Tadi di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, kenapa miring ya? Ini ya. Ini adalah atrium dan ventrikel kiri. Ini yang apa namanya? Atriumnya, ini yang ventrikelnya. Ini dilihat dari samping ya. Nah, di apa namanya? Di antara mereka berdua itu ada katup. Katupnya namanya katup mitral. Nih, valva mitralis. Valva itu katup, mitralis mitral. Nah, kalau katup aorta berarti ya dia dari yang aorta, terus yang masuk ke eh ya yang masuk ke atrium sinistra atau atrium kiri. Terus kalau katup pulmonal berarti dia dari jantung ke paru-paru. Terus kalau yang katup semilunar ini adalah kerangka anulifibrosis, sedangkan kalau katup trikuspid itu yang membagi antara atrium dan ventrikel kanan. Nah, ini dari atas ya, ini kiri, ini kanan. Jadi kalau yang kiri itu yang namanya katup mitral, kalau yang kanan itu namanya katup atrioventricularis. Iya benar. Atau mengagetkan, ini dextra atau namanya katup trikuspid. Duh, ini apa? Font apa ini? Atrium dan ventrikel kanan. Nah, ini yang si katup aorta ya. Katup aorta berarti yang hubungan antara aorta ke jantung. Kalau katup pulmonal berarti dari jantung ke truncus pulmonalis. Gitu. Lanjut. Kerangka jantung merupakan struktur jaringan ikat kolagen pas yang berfungsi sebagai penyangga dan tempat melekatnya kanis jantung dan miokard. Manakah yang bukan termasuk kerangka jantung? Oke, ada anulifibrosis. Anulifibrosis ini ada dua pasang jaringan ikat fibrosus padat. Terus kalau trigona fibrosa itu jaringan ikat padat antara dua anulifibrosis. Terus ada septum membranacea, lagi-lagi septum ya berarti sekat ya. Dia adalah septum interventricularis bagian atas. Harus ada aortic fibrosis annulus sama satu bicuspid. Nah, kenapa? mm, 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 mm. Kenapa katup bicuspid ini bukan termasuk kerangka jantung? Karena eh apa ya? Sebenarnya itu si 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 katup mitral itu dia kan sama apa namanya? Dia tuh jumlah pintunya tuh kan ada dua. Kalau yang tricuspid ini kan ada tiga. Nah, kenapa si si apa namanya? Si katup bicuspid bukan termasuk ke kerangka jantung? Aduh,
karena apa namanya si katupnya ini dia itu bukan bagian dari jantung karena dia cuman apa namanya yang mengontrol si darah kan si darah si pembuluh darahnya. Jadi gimana ya? Iya, tinggal saya aja Pak. Oke. Iya. Iya. Oh iya, baru mulai jam 8 ya. Oh iya, kaget kan. Oke, lanjut lagi tadi yang anulfibrosis itu kan dia jaringan ikat yang mengelilingi si katup-katup jantungnya ini tadi. Terus kalau misalnya ini mana tadi? Aku melihat anulus. Nah, anulus fibrosus yang putihnya jaringan ikatnya. Terus kalau yang trigonum fibrosum, nah ini itu adalah jaringan di antara dua anulifibrosis. Ini kan anulifibrosis, nih ya, ini kan juga anulifibrosis. Nah, si trigonum fibrosum itu yang yang memisahkan, bukan memisahkan sih, dia yang menghubungkan antara dua anulifibrosis itu. Terus kalau septum membranacea, ini sama kayak septum nih ya, pars interventricular, ya septum atau sekatnya itu baru dibilang sekat. Jadi letaknya itu sama-sama di antara mana? Di antara si anulus fibrosus yang kanan sama kiri, cuman beda penamaan aja. Kalau trigona itu adalah jaringan ikat, masih lanjutannya dari si anulus fibrosus tadi. Sedangkan kalau septum membranacea itu adalah sekatnya. Terus kalau aortic anulus fibrosus berarti anulus fibrosus yang di sini, di aorta, kayaknya aorta ini. Nah, jadi yang bukan kerangka cuman sih katupnya sendiri. Ini bikuspid nama lainnya dari mitral ya. Karena kan satunya trikuspid, satunya 3, ini 2. 1, 2, 1, 2, 3. Itu. Lanjut. Ventrikel kanan menutup sebagian besar merupakan depan jantung. Bagian dalam dari ventrikel kanan terdiri dari lipatan-lipatan terbentuk dari jaringan ikatan jaringan serabut otot jantung bentukan. Apakah disebut ini ya? Lipatan dari ikatan jaringan serabut otot jantung. Nah, jawabannya adalah si trabecula carnei. Hmm, dari depan kanan ya, kanan. Nah, ini. Jadi apa namanya? Di ventrikel kanan, ini kan ventrikel kanan ya, yang atas ini kan atrium kanan, ini ventrikelnya. Ini atrium dextra, ini kan ventrikel dextra. Ini yang ventrikel sinistra. Hmm, ya, benar. Nah, kalau misalnya si ventrikel dextra ini dia dibalik, dibuka, nah itu ada kelihatan si jaringan ikat dari selaput otot jantung. Nah, ini kan si otot jantung ya, ini kan yang gelembung-gelembung ini. Nah, yang menghubungkan antar sel otot jantung itu ada si jaringan ikat ini disebut dengan trabecula carnei.
Nah, terus itu yang nempel di dinding atau ya di dinding jantungnya, di otot jantungnya. Sedangkan kalau misalnya trabekula septum marginalis, nah kalau ini dia ada di tengah-tengah yang menghubungkan antara si dinding jantung, dinding ototnya sama apa ini namanya tadi eh, valva atau si katup katup jantung sama sekatnya yang septum interventrikular itu. Nih ya. Jadi menghubungkan antara si trabekula carneae terus ke septum interventrikular yang pars muscularis karena otot juga sama ini menghubungkan si katup si valvanya si katup tricuspid. Jadi menghubungkan antara tiga ya. Lanjut, berikutnya struktur yang membentuk dinding jantung. Manakah susunan yang paling tepat untuk dinding jantung dari dalam ke luar? Nah, karena dibilangnya dari dalam, berarti yang paling dalam itu jelas endotel. Habis endotel pasti subendotel atau jaringan ikat. Terus habis subendotel lanjut ke subendokardium. Karena kan kemarin tuh aku jelasinnya di mana ya? Oh, histo ya, histo. Tadi udah ada nggak sih histo? Nah, hmm, nah ini ya, endokardium, mio. Nah, kemarin yang paling dalam itu si endotelium. Endotelium ini bagian dari endokardium, cuman ya apa namanya tetap bagian paling dalam dari si endokardium. Jadi nomor satunya endotelium, habis endotelium ada subendotelium. Ini. Nah, si subendotelium atau si connective tissue atau jaringan ikat. Nah, keduanya ini dibilang dengan endokardium. Nah, habis endokardium itu ada subendokardium. Nih yang biru. Subendokardium, habis itu lanjut ke miokardium, ke ototnya, otot jantung, miokardium. Nomor 4. Habis itu ke submesotelium di sini. Nah, ini miokardium kan. Sebenarnya kalau secara garis besar habis miokardium itu adalah si langsung perikardium. Nah, tapi di perikardium itu juga ada nih namanya mesotelium. Nih, mesotelium. Nah, jadi dia masih apa namanya masuk ke dalam perikardium. Jadi boleh bisa dimasukin perikardium. Jadi habis dari miokardium, ini mio, lanjut ke submesotelium. Submesotelium itu berarti di bawahnya mesotelium, berarti yang ini. Nah, habis itu lanjut ke sub subepikardium. Nah, epikardium ini kan semuanya ini kan, semuanya si apa perikardium visceral, nama lainnya epikardium. Nah, terus terakhir baru ke perikardium. Jadi urutannya adalah 3, 2, 6, 4, 5, 1, 7. Sebenarnya kan submesotelium sama si subepikardium ini kan semuanya masih jadi satu ya ke epikardiumnya. Lanjut, laki-laki 55 tahun, nyeri dada,
nadinya 120 kali per menit, pernapasan, apakah yang mengakibatkan keadaan tersebut? Persarafan, astagfirullah. Nah, jadi ketika nyeri dada itu, apa namanya? Hmm, ya, ketika nyeri dada, si apa namanya otot jantungnya ini dia kan apa namanya? Gimana sih bilangnya? Oh, bentar. Beri catatan ya, supaya mempermudahkan aku menjelaskan. Hmm. Nah, jadi ketika nyeri dada itu kan si yang terkena itu kan si otot otot jantungnya atau miokardiumnya. Nah, itu bisa mengakibatkan yang namanya miokarditis. Nah, terus karena si apa namanya? Si ototnya ini dia apa teriritasi gitu kan bahasanya. Nah, akhirnya bisa bikin peningkatan di Iya, kalau ditulis ya panjang. Siap, belum konfeksi edema. No, no. Gimana sih? Nah, untuk apa namanya persarafannya yang mempersarafi di nyeri dada tadi kan kena miokardiumnya. Nah, makanya itu sih saraf simpatis yang Bisa mempersiapkan untuk pada saat nyeri dada tadi. yang di kemarin kan Karena kalau misalnya nervus vagus tadi itu dia mempersarafi ke hati, ke paru, ke bronkus, sama ke gastrointestinal. Terus kalau parasimpatis itu dia bagian menurunkan heart rate atau nadi. Sedangkan kalau simpatis dia yang bagian kebalikannya, meningkatkan nadi. Terus kalau yang nervus glosopharyngeal, karena gloso itu lidah, faring ya faring. Terus kalau yang nervus accessorius itu berarti dia ke musculus trapezius sama sternocleidomastoideus. Jadi itu megangnya di apa namanya leher sama di bahu. Meningkatkan denyut nadi atau HR. HR aja kali ya. Meningkatkan heart rate. Kalau parasimpatis kebalikannya, menurunkan heart rate. Lanjut, dua pasang cincin dari ikan yang merupakan tempat belakangnya sabut-sabut otot jantung dan katup. Nah, ini yang tadi ya, jaringan ikat. Bisa, ini sudah ada dari awal. Ya udah, yang tadi si Anuli
Bukan. Nah, nah ini tadi ya, anulus fibrosus. Yang putih-putih di jaringan ikat, yang tempat melekatnya si sabut-sabut, otot jantung, dan katup. Lanjut, anak 10 tahun antar ibunya keluhan gatal-gatal seluruh tubuh. Anamnesa, pasien habis makan udang langsung gatal. Pasien punya riwayat alergi. Sel apakah meningkat? Nah, ini eosinofil kemarin udah sempat dibahas ya pas yang darah. Nih, kalau misalnya eosinofil ini dia akan meningkat pas alergi. Nah, iyo, 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 iyo. Ada di kemarin tuh di mana ya? Di tabel. Mana sih? Baiklah. Iyo, 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 iyo. Kan? Iyo, iyo. Ah, nih, meningkat saat alergi dan infeksi parasit. Kalau neutrofil dia meningkat saat radang dan infeksi bernanah. Kalau basofil meningkat saat cacar air. Nah, monosit ini meningkat, nggak usah meningkat ya. Ini meningkat pada infeksi bakteri. Contohnya TBC. Kalau limfosit pada infeksi virus. Lanjut 67. Anak 8 tahun, keluar gatal-gatal, oh, ini masih lanjut. Oh, pada pemeriksaan fisik terlihat seperti cacar air. Nah, berarti yang meningkat adalah si basofil. Terus, di sini pada darah ditemukan sel dengan inti tidak teratur, granulanya kasar, tidak sama besar, dan basofilik meningkat. Perlu dijawab ya, sel apakah yang dimaksud basofil? Kalau misalnya kalian tanpa melihat yang sel dengan inti tidak teratur ini juga langsung bisa jawab basofil, karena kan ini terlihat seperti cacar air. Lanjut, 38 tahun, sering lemas dan berat badan terus menurun. Sementara temuan sel berkembang dalam bursa Fabricius atau bursa ekuivalen berkurang. Sel apakah yang dimaksud? Hmm, ini aku juga ragu-ragu ya. Nanti aku cari dulu. Mau di close. Eh, oh aku hostnya. Oke. Ini nanti aku cari dulu guys. Aku masih ragu jawabannya. Aku miringin dulu. Nanti aku cari tahu dulu. 69, laki-laki 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam. Ada luka bernanah akibat terkena paku di kaki. Lapisan darah ditemukan sel dengan granul netral halus dan pucat meningkat.
Nah, kata kuncinya di luka bernanah. Bisa langsung dijawab neutrofil. Atau kalau mau memastikan, dilihat dari selnya, dia granula netral, halus, dan pucat meningkat. Nah, pucat dan halus. Ini. Khasnya neutrofil itu, apa namanya, granulanya halus dan pucat. Terus luka nanah. Ini lingkarannya nggak bisa dihapus, apa ya? Nah, kalau basofil, ya, granula biru kasar. Kalau eosinofil, granula merah menutupi sitoplasma. Sisanya nggak punya granul. Eh, granulosit. Oke, lanjut. 11 tahun, keluhan demam disertai mimisan, ditemukan sel dengan fungsi pembekuan darah menurun. Sehingga terjadi pendarahan, ini jawabannya platelet ya, atau trombosit. Nah, biasanya eh, ini ciri khas dari DBD. Ciri khas dengue fever, demam dengue. Jadi, demam terus disertai adanya kebocoran plasma. Salah satu contohnya itu mimisan. Terus di sini juga fungsi pembukaan darahnya menurun sehingga terjadi pendarahan yang tadi mimisan. Nah, itu biasanya yang kalau pas DBD itu yang turun drastis adalah si trombositnya. Lanjut. Ini misalnya anemia ya. Anemia. Nah, HB turun. HB turun. Anemia. Terus anak 10 tahun pusing dan lemas. Pada umum terlihat pucat. Sel berbentuk cakram bikonkav inti sudah menghilang dan sitoplasma warna merah muda. Ini jelas eritrosit. Cuman bisa apa namanya jadi pengacu yang lain karena semuanya ini adalah langkah-langkah urutan jadi eritrosit kan. Nah nih, kalau rubriblas itu selnya bulat, intinya juga bulat, sitoplasmanya opak biru tanpa granul. Terus kalau klorobrisit dia selnya juga bulat, intinya bulat, sitoplasmanya biru tapi keruh. Kalau rubrisit sama juga sel bulat, inti bulat, sitoplasmanya buffy tanpa granul. Dia biru keruh, biru opak. Ah, terus kalau yang metarubrisit itu sel bulat, inti bulat, pyknotis dan sitoplasmanya buffy. Nah, baru deh pas udah jadi eritrosit itu dia udah fix bentuknya cakram bikonkav. Lanjut, laki-laki 30 tahun, mudah lelah walau tidak melakukan aktivitas. Trombositnya tampak terikat sitoplasma yang mengandung butir-butir azurofilik halus yang tersebar merata. Sel apakah yang dimaksud? Ini megakariosit ya. Mana yang kemarin ya? Nah, ini. Ah, tunggu. Ayo benar. Trombosit berarti gengnya mega-mega ya, bukan bukan eritrosit jelas. Nah, perbedaannya kalau megakardioblast ini dia sitoplasmanya tonjolan biru, berupa tonjolan-tonjolan warnanya biru keruh, terus intinya bulat. Kalau promegakardiosit dia intinya mulai dense terus sitoplasmanya masih tonjolan biru keruh.
Tidak granul. Oh, tanpa. Terus kalau yang megakaryosit ini, dia tonjolannya mulai hilang. Tonjolannya mulai hilang, terus baru ini ciri khasnya yang ada granula azurofilik. Terus kalau metamegakaryosit intinya bergelambir, sitoplasnya bergelombol di tepi sel. Selesai. Sampai berapa ya? Udah deh habis ini aja ya. Ini soalnya udah beda lagi, ini udah bahas sistem limfatik. Kemarin juga apa namanya? Sebenarnya hari ini kalau misalnya nggak bahas soal, aku membahas tentang histologi sistem limfatik kan. Jadi sampai sini dulu. Nanti mungkin bisa dilanjut setelah kita ada tambahan, udah belajar materi baru ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari 35 sampai 72 atau aman-aman saja? Kenapa? Oh ya, oke. Oke. Recording stopped. Begitu kelasnya ditutup. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak dari tadi.